Rumput Stadion El Monumental yang jadi kebesaran River Plate pernah merasakan lembutnya sentuhan Ariel Ortega. Pemuda asli Argentina dengan skill menawan itu dijuluki sebagai penerus Diego Maradona. Umpan jauh yang begitu terukur hingga kerap kali menjadi pencetak gol melalui bola mati, membuat pria dengan rambut panjang lengkap beserta ikat kepala itu muncul sebagai idola baru di persepakbolaan Argentina. River Plate ketika itu mungkin besar dengan cengkeraman kuat yang dipahat Enzo Francescoli. Mereka juga kian populer dengan bintang besar macam Roberto Ayala hingga Marcelo Gallardo. Akan tetapi pergerakan calon superstar dengan kekuatan alam membuat klub berjuluk La Banda mampu menciptakan angin besar di sisi kanan lapangan. Dari pinggiran Argentina ke panggung sepak bola. Tepat pada tahun 1974, Ariel Ortega lahir di sebuah wilayah yang dekat dengan perbatasan Bolivia. Menjadi anak dari seorang tukang las, Ortega dibesarkan di tanah bernama Ledesma. Sedari kecil, Ortega sudah menunjukkan kecintaannya terhadap sepak bola. Dia sering berlarian di jalanan dengan membawa bola, sembari menunggu teman-temannya untuk memulai permainan. Ortega kecil dikenal sebagai bocah yang pandai melakukan tipuan. Dia memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang sangat baik. Ketika berusia 16 tahun, Ortega mengikuti sebuah turnamen sepak bola lokal yang diselenggarakan oleh River Plate. Diikuti oleh banyak sekali anak muda berbakat, Ortega disebut sebagai bocah yang sangat jenius. Ada sekitar 500 orang. Saya merebut bola dan tidak memberikannya kepada siapapun. Saya bermain baik, kenang Ortega. Ketika itu River Plate memang tengah menikmati masa-masa terbaiknya sebagai raksasa Argentina. Pada tahun 1986, mereka sukses memenangkan trofi Copa Libertadores. Kemudian pada tahun 1989, pemain legendaris Daniel Passarella duduk di kursi kepelatihan tim. Sampai setidaknya tahun 1994. Pada masa itu, Passarella melihat ada sesuatu yang sangat istimewa dari seorang Ariel Ortega. Passarella melihat Ortega sebagai anak yang sangat pemalu, namun memiliki perangai yang sedikit arogan atas bakat hebat yang dimilikinya. Meski usianya baru 17 tahun ketika pertama kali direkrut River Plate, Ariel Ortega langsung menjawab kepercayaan yang diberikan Passarella. Dia mencetak gol kemenangan di laga debutnya melawan Platense sebelum melanjutkan karir di Buenos Aires dengan sangat luar biasa. Entah ada berapa banyak pemain yang malu setelah dilewati Ortega dengan cara yang tidak biasa. Tak terhitung berapa kali putaran yang dilakukan ketika dia membawa bola. Yang pasti, karakter serta penampilan yang ditunjukkan di depan puluhan ribu pasang mata sukses mengantar River Plate jadi tim dengan segudang piala. Selama kurang lebih 5 tahun bertahan membela River Plate, Ortega telah berhasil mempersembahkan 4 gelar trofi Liga Argentina dan sekali menjuarai Copa Libertadores. Pergulatan di Valencia dan kenangan di ajang Piala Dunia. Ketika tampil sebagai bintang muda di kompetisi Argentina, nama Ariel Ortega boleh jadi mengikuti jejak pemain yang terus disematkan dengannya, yakni Diego Maradona. Maradona ketika sukses bersama Boca Juniors langsung diikat oleh FC Barcelona. Setelah itu, perjalanan sang dewa sepak bola pun kian temui kejayaan. Ariel Ortega pun sama, dia ikut terbang ke Spanyol usai mengukir musim hebat di Argentina. Bedanya, Ortega memilih untuk bergabung dengan Valencia. Ortega ditarik oleh pelatih yang juga berkebangsaan Argentina, yakni Jorge Valdano. Bergabung dengan Los C pada Januari 1997. Ortega memainkan musim yang mengesankan. Kendati cuma merumput di 12 laga La Liga, Ortega sukses mengemas 7 gol. Sayangnya kedatangan Claudio Ranieri ke kursi kepelatihan pada musim berikutnya membuat kesempatan bermain Ortega menipis.
Saat itu Ranieri datang dengan ambisi mendisiplinkan tim secara keseluruhan. Sialnya, Ortega merupakan tipe pemain yang sukar diatur. Dia menunjukkan ketidaksukaannya dengan sistem sang pelatih. Hingga kemudian bangku cadangan jadi akhir dari segala amarahnya. Pada tahun 1994, Ortega sempat dimasukkan ke dalam skuad Argentina yang tampil di ajang Piala Dunia. Nahas perjalanan tim Tenggo kandas di babak 16 besar. 4 tahun berselang ketika dia memainkan musim yang buruk bersama Valencia, Argentina tetap memberikan kepercayaan kepadanya. Atas pemanggilan Ariel Ortega ke ajang Piala Dunia 1998, Daniel Passarella yang jadi pelatih muncul sebagai aktor utamanya. Lagi-lagi dia melihat ada sesuatu yang sangat istimewa dari sosok Ortega. Prancis yang ketika itu jadi tuan rumah pun menjadi panggung bagi Ortega untuk unjuk kebolehan. Menurut situs This Football Times, Ortega menjadi pemain yang memiliki kontribusi nyaris 80% dalam gol yang dicetak Argentina. Dia sendiri mencatatkan namanya di papan skor sebanyak 2 kali. Sayang 1000 sayang. Karakter Ortega yang memang keras dan tidak bisa sedikit saja disikut melahirkan momen tak terlupakan di gelaran 1998. Adalah ketika di babak perempat final dia menanduk wajah penjaga gawang Belanda, Edwin van der Sar, setelah kiper tersebut menuduhnya diving. Akibatnya dia mendapat hukuman kartu merah. Kehilangan Ortega membuat Argentina timpang. Di akhir laga mereka harus takluk dengan skor tipis 1-2. Meski terhitung mengakhiri penampilan di ajang Piala Dunia 1998 dengan konyol, Ortega lagi-lagi tetap diandalkan Argentina di gelaran 4 tahun berikutnya. Kendati demikian, hal itu tidak berjalan baik baginya. Argentina harus menelan pil pahit dengan mengakhiri turnamen di babak grup. Setelah hanya meraih 4 poin, kalah dari Swedia dan Inggris yang meraih 5 poin. Menyedihkannya lagi, itu menjadi kesempatan terakhir Ariel Ortega untuk tampil di ajang Piala Dunia. Persoalan di Turki dan naungan cinta Passarella. Ketika Argentina memberi manis pahit pada perjalanan karirnya, klub yang dibelanya pun sama. Tepat setelah tersingkir dari skuad Valencia, Ariel Ortega dibeli Sampdoria dengan nilai 23 miliar lira. Meski punya catatan yang kurang menarik di Estadio Mestalla, Ortega tetap dipandang sebagai salah satu pemain jempolan. Maka harapan besar dari para penggemar ditaruh di kedua pundaknya. Namun Ortega gagal memenuhi ekspektasi yang ia emban dengan sempurna. Performanya terbilang inkonsisten walau selalu jadi penggawa inti. Di tengah buruknya performa Ortega, Sampdoria juga mengalami krisis finansial. Maka klub memanfaatkan namanya untuk mendapatkan dana segar. Beruntung, Parma datang dengan kocek sebesar 28 miliar lira untuk membawa Ortega ke Stadion Ennio Tardini. Ortega sendiri diproyeksikan sebagai pengganti Joan Sebastian Veron yang hengkang ke Lazio. Namun sekali lagi, dia gagal memenuhi ekspektasi klub yang dibelanya. Merasa tak beruntung di Parma, pria yang memiliki julukan El Burrito alias si keledai kecil ini pun memilih mudik ke River Plate. Ajaib, 2 musim yang dijalani bersama tim masa kecilnya membuat Ortega memainkan sebanyak 50 pertandingan. Tak hanya itu, River juga dibawanya meraih titel Clausura 2002. Merasa bahwa ia masih memiliki kualitas untuk tampil di Eropa, Fenerbahce kemudian dijadikan sebagai peruntungan selanjutnya. Pinangan sebesar 7,5 juta dolar dan kontrak berdurasi 4 musim dari tim asal Turki disepakati oleh kedua belah pihak. Meski tampil menawan dengan skill olah bola tingkat tinggi, Ortega lagi-lagi sulit lepas dari masalah. Dia membuat keputusan untuk pergi dari Turki dengan alasan sulit beradaptasi. Atas kelakuan kontroversialnya itu, Ortega mendapat banyak kecaman dari penggemar Fenerbahce. Salah satunya terdapat spanduk berbahasa Spanyol yang bertuliskan Cobarde Gallina Ortega, atau yang berarti Ortega seorang pengecut. Buah dari perbuatannya itu pula, Ortega harus menerima hukuman dari FIFA atas pelanggaran kontrak.
Ia pun dijatuhi hukuman 19 bulan tak boleh bermain. Di tahun 2004, periode hukumannya berakhir. Ortega lantas bergabung dengan Newell's Old Boys selama 2 tahun. Dia sukses memenangkan trofi Liga Apertura untuk kemudian putuskan kembali membela River Plate. Bukan kejutan, sebab River Plate ketika itu dilatih oleh pria yang sangat menyayangi Ortega, yakni Daniel Passarella. Namun tak mudah bagi Passarella untuk menyembuhkan karakter keras Ortega. Pasalnya ketika kembali tampil di River Plate, Ortega makin menjadi. Dia sering terlibat dalam masalah dan yang paling sering adalah saat dia harus masuk ruang rehabilitasi akibat kecanduan alkohol. Sempat kembali berlatih dan menunjukkan performa stabil di atas lapangan, jiwa Ortega masih terlalu lekat dengan alkohol. Dia keluar masuk ruang rehabilitasi dan dalam sebuah kesempatan, seorang wartawan mengabarkan bila Ortega berpesta minuman dan juga mengancam sang istri. Akibat ulahnya tersebut, ia diasingkan ke kesebelasan Independiente Rivadavia. Melihat anak kesayangannya terpuruk, Passarella yang pada tahun 2009 ditunjuk sebagai presiden River Plate, putuskan untuk pulangkan Ortega ke Stadion El Monumental. Meski mendapat banyak kecaman, sikap Passarella yang sangat peduli dengan Ortega mendapat pujian setinggi langit dari para psikolog. Passarella disebut sebagai sosok yang paham bila jalan terbaik untuk melepaskan Ortega dari candu alkohol hanyalah dengan membiarkannya terus bermain. Hingga pada tahun 2013, Ortega menggelar laga perpisahan dengan River Plate. Berada satu tim dengan sang anak yang ketika itu berusia 12 tahun, Ortega memberi umpan ciamik yang dimanfaatkan oleh buah hatinya itu sendiri untuk menjadi gol. Dengan mata berkaca-kaca, Ortega merayakan gol anaknya itu lewat sebuah pelukan hangat. Sang legenda Argentina akhirnya menutup karir sepak bolanya yang penuh liku dengan seragam tim tercinta plus kasih sayang Passarella.